Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke mata kuliah analisis numerik. Di sini saya akan menjelaskan persamaan nonlinear, metode iterasi titik tetap, dan solusi numerik persamaan linear metode Gauss-Seidel. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak Braga Satya Pratama Putra dengan NPM 2470021111090 dari kelas D. Kemudian rekan saya Muhammad Arif Rahman dengan NPM 2470021111099 dan dari kelas D juga. Baik, biar tidak lama-lama, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini ada tujuan. Yang pertama itu ada pengertian persamaan nonlinear, yang kedua konsep metode iterasi titik tetap, yang ketiga langkah penyelesaian angka persamaan, yang keempat pengertian sistem persamaan linear, yang kelima konsep metode Gauss-Seidel, dan yang keenam perhitungan dan kelebihan dan kekurangan kedua metode tersebut. Nah, yang kita masuk ke pengertian persamaan nonlinear. Nah, apa itu persamaan nonlinear? Persamaan nonlinear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat selain satu, mengandung perkalian antar variabel atau fungsi seperti akar, logaritma, eksponensial, dan trigonometri. Seperti apa sih bentuk umumnya persamaan nonlinear itu bisa diaplikasikan seperti fx sama dengan 0. Contohnya gimana? Contohnya yaitu x pangkat 3 dikurangi x min 1 sama dengan 0, atau cos x min x sama dengan 0, atau pangkat x sama dengan 3x dikurangi x3 sama dengan 0. Nah, biasanya karena tidak semua persamaan nonlinear itu dapat diselesaikan secara langsung, maka biasanya kita menggunakan metode numerik ini untuk mencari pendekatan akar ke nilai yang kita cari ya. Nah, kemudian kita menggunakan metode iterasi titik tetap di sini. Apa sih metode iterasi titik tetap itu? Ini adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear dengan mengubah bentuk dari fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Kemudian dilakukan iterasi berulang seperti rumus xn tambah 1 sama dengan gxn. Nah, terus gimana nih? Hasil iterasi ini akan mendekati akar jika syarat konvergensi terpenuhi. Nah, cuman harus memenuhi beberapa hal-hal, yakni tebakan awal yang diberikan itu sebagai x0. Terus nilai berikutnya dihitung dari rumus iterasi dan prosesnya diulang terus sampai hasilnya mendekati atau bisa disebut stabil. Kemudian ada juga nih syarat konvergensi metode titik tetap. Agar iterasi titik tetap konvergen, syarat yang umum digunakan adalah gx kurang dari 1 di sekitar akar. Artinya gimana nih? Artinya jika turunan fungsi iterasi bernilai kecil dari 1, secara absolut iterasi cenderung menuju akar. Tetapi jika gx lebih dari 1, maka iterasi bisa divergen atau menjauh dari akar. Kriterianya iterasi berhenti itu seperti apa? Ada dua. Yang ke satu, jikalau selisih dua hasil berturut-turut sangat kecil. Misalnya xn tambah 1 dikurangi xn itu kurang dari epsilon. Tapi bisa juga jikalau galat sudah lebih kecil dari toleransi yang ditentukan. Jadi jikalau ada nilai yang ditentukan terus galatnya kecil dan sudah mendekati nilainya, maka itu bisa menjadi syarat bahwasanya metode titik tetap ini bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita ke langkah metode iterasi titik tetap. Bagaimana nih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama itu ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian yang kedua tentukan nilai awal x0-nya berapa. Biasanya ada tuh nilai awalnya. Terus yang ketiga hitung x1 sama dengan gx0-nya. Kemudian yang keempat hitung x2 gx0 gx1-nya. Nah, dan seterusnya sampai berapa kali. Tergantung itu mah gimana nilai. Nah, terus yang kelima, periksa apakah hasilnya udah konvergen atau belum, udah mendekati apa belum, galatnya udah kecil belum, atau udah benar-benar stabil belum. Nah, maka apa yang dilakukan adalah hentikan iterasinya jikalau sudah memenuhi toleransi galat atau sudah mendekati nilai yang ingin kita ini kan. Rumus umumnya kayak gimana? Xn sama dengan 1
xn tambah 1 xn pangkat plus 1 sama dengan gxn. Oke. Nah, di sini saya punya contoh ilustrasi titik tetap. Misal, diketahui persamaan x pangkat 3 sama dengan x dikurangi 1 sama dengan 0. Ubah nih menjadi bentuk titik tetap, yaitu x sama dengan akar 3 dari x tambah 1. Maka menjadi apa? Menjadi gx sama dengan akar 3 x tambah 1. Misal nih, tebakan awalnya x0-nya itu adalah 1. Maka perhitungan iterasinya x1 akar 3 itu 1 tambah 1 sama dengan 1,2599. Nah, yang kedua itu x2-nya sama dengan akar 3 nilainya 1,2599 tambah 1 sama dengan 1,3122. Nah, seperti yang lainnya sampai di sini iterasinya sampai ke 4. Nah, nilai akarnya itu udah mendekati, yaitu kurang lebih x-nya itu 1,3247. Maka iterasi titik tetap metode ini bisa digunakan karena sudah memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya persamaan linear. Nah, kalau persamaan linear ini adalah kumpulan persamaan yang semua variabelnya berpangkat 1. Biasanya bentuk umumnya itu A11x1 ditambah A12x2 bla 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 sampai A1n kali n sama dengan B1 dan seterusnya. Contohnya kayak gimana? Misal 4x dikurangi y tambah z sama dengan 7. X tambah 5y dikurangi z sama dengan min 8. 2x tambah y tambah 6z sama dengan 9. Dan lainnya. Untuk sistem yang berukuran besar itu biasanya penjelasannya langsung sering memakan banyak proses. Jadi ini lebih detail ya, sehingga digunakan metode iteratif seperti Gauss-Seidel. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke metode Gauss-Seidel yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, baik, makasih buat Kang Braga. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang metode Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode iteratif untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan memperbarui nilai variabel satu persatu secara langsung menggunakan nilai terbaru yang dihitung. Rumus umum x1 kuadrat k plus 1 dihitung dari persamaan pertama. Yang kedua, x2 kuadrat k plus 1 dihitung menggunakan x1 dalam kurung k plus 1. Yang ketiga, x3 dalam kurung kuadrat k plus 1 menggunakan nilai terbaru sebelumnya, dan seterusnya. Ciri utama yang pertama, nilai baru langsung dipakai pada iterasi yang sama. Yang kedua, lebih cepat dibanding metode Jacobi pada banyak kasus. Nah, untuk langkah metode Gauss-Seidel. Langkah-langkah metode Gauss-Seidel: yang pertama, susun sistem persamaan linear. Yang kedua, ubah tiap persamaan menjadi bentuk variabel tunggal. Yang ketiga, tentukan tebakan awal untuk semua variabel. Yang keempat, hitung nilai variabel satu persatu. Yang kelima, gunakan hasil terbaru segera pada perhitungan berikutnya. Yang keenam, ulangi sampai nilai mendekati konvergen. Kriteria berhenti. Yang pertama, selisih iterasi kecil atau nilai galat sudah di bawah batas toleransi. Contoh Gauss-Seidel. Diketahui sistem persamaan 4x dikurangi y ditambah z sama dengan 7. X ditambah 5y dikurangi z sama dengan min 8. 2x ditambah y ditambah 6z sama dengan 9. Ubah ke bentuk iterasi. X sama dengan 7 tambah y dikurangi z per 4. Y sama dengan min 8 dikurangi x ditambah z per 5. Z sama dengan 9 dikurangi 2. X dikurangi y per 6.
Iterasi ke 0 dari X adalah 0. Iterasi 0 dari Y adalah 0. Iterasi ke 0 dari Z adalah 0. X pangkat 1 sama dengan 7 ditambah 0 dikurangi 0 per 4 sama dengan 1,75. Y pangkat 1 sama dengan min 8 dikurangi 1,75 ditambah 0 per 5 sama dengan min 1,95. Z pangkat 1 sama dengan 9 kurangi 2 dalam kurung 1,75 dikurangi dalam kurung min 1,95 per 6 sama dengan 1,075. Iterasi 2. X pangkat 2 sama dengan 7 ditambah dalam kurung min 1,95 kurangi 1,075 per 4 sama dengan 0,99375. Y pangkat 2 sama dengan min 8 dikurangi 0,99375 ditambah 1,075 per 5 sama dengan min 1,58375. Z pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 2 dalam kurung 0,99375 dikurangi dalam kurung min 1,58375 per 6 sama dengan 1,4325. Hasil akan terus mendekati solusi sebenarnya jika sistem memenuhi syarat konvergensi. Kelebihan dan kekurangan iterasi titik tetap. Kelebihan: yang pertama, konsep sederhana. Yang kedua, mudah diterapkan. Yang ketiga, cocok untuk pencarian akar persamaan non-linear. Kekurangannya, tidak semua bentuk G dalam kurung X, G dalam kurung X, G dalam kurung X konvergen. Sangat bergantung pada tebakan awal. Bisa lambat jika turunan dekat 1. Gauss-Seidel. Kelebihan: efisien untuk sistem linear besar. Biasanya lebih cepat dari Jacobi, menggunakan nilai terbaru sehingga lebih akurat pada iterasi. Kekurangannya tidak selalu konvergen. Lebih cocok jika matriks koefisien dominan diagonal. Hasil bergantung pada tebakan awal. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah yang pertama, metode iterasi titik tetap digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear dengan bentuk X sama dengan G dalam kurung X. Yang kedua, metode ini efektif jika memenuhi syarat konvergensi. Yang ketiga, metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif. Yang keempat, kelebihan Gauss-Seidel adalah memperbarui nilai variabel secara langsung sehingga proses sering lebih cepat. Yang kelima, kedua metode sama-sama termasuk metode numerik yang banyak digunakan ketika penyelesaian eksak sulit dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.